Shalom, 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 haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik, amin. Dan teramat baik, serta dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Jumat 16 Juni tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini, sama seperti Tuhan sudah memberkati istirahat malam yang telah kita lewati, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita seperti biasa, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 13 hari bersama kitab 2 Korintus. Pujilah Tuhan, sebab hari ini kita telah berada di penghujung kitab 2 Korintus, tepatnya 2 Korintus 13, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Terima kasih atas ketaatan dan kesetiaan dari seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah mengikuti program pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal ini. Tuhan akan terus memberkati saudara. Terlebih setelah 13 hari ini, kita telah banyak menerima pengajaran, peneguhan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya, dan tentunya kita semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan siap terus untuk diberkati Tuhan. Amin. Baiklah, judul renungan kita di akhir kitab 2 Korintus ini adalah menjadi sempurna di dalam doa dan dalam saling mendoakan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Di akhir suratnya, Paulus menyampaikan harapan dan nasihat. Paulus berharap jemaat menguji diri apakah mereka tegak dalam iman. Ia mengajak mereka untuk menyelidiki diri sendiri, apakah Kristus Yesus benar-benar ada di hati mereka. Ia menasihati agar mereka melakukan hal yang baik dan bukan hal yang jahat. Paulus pun mendoakan agar seluruh jemaat menjadi sempurna dalam Kristus Yesus. Sangat menarik jika kita perhatikan bahwa hanya 4 kali kata doa disebutkan dalam kitab 2 Korintus ini. Ini bukan berarti Paulus jarang sekali berdoa. Kata doa yang dimaksud adalah doa Paulus untuk jemaat Kristus yang sangat dikasihinya. Jika kita perhatikan, bahasa Paulus dalam suratnya terasa sekali kasihnya yang luar biasa. Hampir di setiap alinea suratnya, ia menyampaikan kedalaman kasihnya. Dan sebagai bapak rohani bagi jemaat yang ada di Korintus, Paulus memahami pergumulan dan penderitaan mereka. Paulus tidak merasa dirinya kuat, melainkan lemah. Namun ia dikuatkan oleh doa jemaat yang ada di Korintus yang sangat mengasihinya. Jadi baik Paulus, Silwanus atau Silas, Timotius dan Titus maupun jemaat Korintus menjadi kuat karena mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Sidang jemaat Tuhan, demikian pun terjadi di antara kita. Kita pun bisa menjadi kuat dalam iman. Kita saling menintrospeksi diri dan saling berbuat baik satu dengan yang lain. Saling mendukung, saling menguatkan di dalam doa. Jika kita mencermati dengan baik keadaan di sekitar kita, pada masa kini semangat berdoa dan saling mendoakan saudara seiman semakin berkurang. Doa sudah menjadi pemanis bibir, dan ini tidak boleh terjadi di gereja dan di antara kita. Amin. Karena kalau itu terjadi, maka doa akan menjadi hambar, bahkan pahit. Karena banyak anak-anak Tuhan yang saling menimbulkan sakit hati dan kebencian. Tidak sedikit pula pelayan-pelayan Tuhan mengalami kekeringan, mati secara rohani. Kenapa? Karena tidak berdoa dan tidak didoakan. Ini semua disebabkan oleh pudarnya semangat berdoa dan redupnya kerinduan untuk saling mendoakan. Dan sekali lagi, ini tidak boleh terjadi di antara kita. Ini tidak boleh terjadi di gereja kita. Karena itu, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, dengarkanlah baik-baik. Marilah kita bertekun dalam doa dan giat untuk saling mendoakan. Kita pun perlu memohon ampun kepada Tuhan. Sebab mungkin seringkali kita lalai dan mengabaikan doa, baik secara pribadi maupun secara korporat. Kita berdoa untuk berkomunikasi dengan Allah. Kita juga dipanggil untuk mendoakan satu dengan yang lain. Terlebih para pelayan Tuhan, rekan sepelayanan, dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Mari kita saling mendoakan. Tidak hanya tugas sebagai pelayan Tuhan untuk mendoakan sidang jemaat Tuhan. Tidak hanya tugas sebagai gembala sidang untuk mendoakan jemaat gembalaannya. Tidak hanya tugas saya untuk mendoakan saudara memagari saudara di dalam doa. Tapi merupakan tugas dan tanggung jawab saudara juga untuk saling mendoakan seluruh sidang jemaat Tuhan. Terlebih berdoa untuk para pelayan Tuhan dan gembala sidangmu. Dengan demikian,
kita semakin kuat dan semakin erat di dalam Tuhan. Dan segala panah api si jahat yang coba menerobos untuk memecah belah dan mau merampas semua berkat-berkat Tuhan dari dalam hidup kita, keluarga, dan pelayanan kita akan dihancurkan karena kita saling mendoakan. Marilah saling mendoakan satu dengan lain. Doakan keluargamu, doakan gerejamu, doakan para pelayan, dan doakan gembala sidangmu. Nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita, karena kita saling mendoakan satu dengan lain. Dan lihatlah, berkat Tuhan semakin melimpah atas hidup dan pelayanan kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Dan dengarkanlah sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.